Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Yuli Cahyaningsih. Saya bertugas di SMK Singamandawa Gianyar, Bali. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2022. Adapun materi yang saya ambil yaitu energi dan daya listrik kelas 10 mata pelajaran IPA terapan. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Baik, sehat kan semua? Sehat. Syukur ya kalian masih sehat untuk sampai hari ini mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Pada asana. Aman jadi. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Baik anak-anak, sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, saya akan absen dulu. Ya, silakan kalian angkat tangan dan bilang hadir jika kalian disebut namanya. Yang pertama, Dewa Putu Wisnu. Oke, hadir. Kadek Agus Winyana Putra. Hadir. Kadek Patrayasa. Oke, hadir. Ikenduk Raditya. Semuanya sudah siap? Bukunya? Materi yang akan kita pelajari hari ini itu tentang apa? Tentang energi dan daya listrik. Ya, sebelumnya kita sudah membahas mengenai listrik dinamis, di mana energi listrik dan daya listrik ini termasuk di dalam bab listrik dinamis. Kalian ada yang tahu atau kalian pernah memperhatikan gitu ya? Berapa lama sih kalian itu menggunakan rata-rata alat elektronik yang kalian punya di rumah? Coba Cika. Menggunakan alat elektronik seperti cuci ini. Cika di rumahnya menggunakan mesin cuci. Berapa lama digunakan Cika? 1 jam. Oke, di rumah Cika menggunakan mesin cuci selama 1 jam. Coba sang Ade. Ya, sang Ade coba. Kulkasnya berapa lama dipakai? 24 jam. Ya, itu yang paling lama mungkin kalian gunakan. Ada yang di sini belum punya kulkas di rumahnya? Ada? Oh, ada ya. Jadi biaya apa namanya tuh? Sedikit nanti bayar listriknya ya. Kalau nggak pakai kulkas, oke. Nah, kalian pakai apa lagi? HP. Berapa kali kalian ngecas dalam sehari? 1. Sekali? Ini Surya berapa kali? 2 kali. Surya 2 kali. Ada yang lebih dari 2 kali? Coba. Lebih dari 2 kali? Pakai biasanya kan ya cowok-cowok ya, pakai main game gitu biasanya. Ya, biasanya kan bolos tuh baterainya. Pasti kalian ngecas lagi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Ya, di sini ada 3. Yang pertama, analisis. Apa sih hubungan antara daya dan energi listrik? Terus yang kedua itu kalian menganalisis penggunaan alat elektronik yang ada di rumah kalian. Ya. Yang ketiga itu menganalisis biaya ke teknik penilaian. Teknik penilaian ya. Di sini seperti biasa teknik penilaian itu ada 3. Ya, yang pertama itu adalah teknik penilaian afektif terkait dengan sikap. Ya, coba Surya, apa itu penilaian efektif atau penilaian sikap? Mungkin yang dilakukan. Sikap saat berada di kelas. Lagi ada? Sikap saat bertemu guru ya, seperti di awal misalkan mengucapkan salam atau ketika kalian berdiskusi. Ya, apakah kalian bercanda atau serius seperti itu. Yang kedua, penilaian kognitif atau pengetahuan. Ya, nanti itu kalian akan saya berikan tes untuk mengetahui apakah kalian sudah mengerti dengan
pembahasan kita hari ini atau belum, kayak gitu ya. Yang ketiga yaitu penilaian psikomotorik atau terkait dengan keterampilan. Ini yang akan kita bahas seperti di awal ya. Energi listrik yang pertama, yang kedua ada daya listrik. Ya. Di sini ada yang udah tahu atau apa itu energi listrik? Energi listrik. Ya, coba cekak. Energi listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik. Energi yang tersimpan dalam arus listrik atau yang diperlukan oleh alat-alat elektronik. Ada lagi yang lainnya mungkin? Coba yang lainnya. Energi listrik itu dia adalah energi yang timbul karena perbedaan potensial, ya, sehingga arus yang mengalir itu, ya, dia terhitung dalam kurun waktu tertentu. Jadi di sini energi itu berkaitan dengan perbedaan potensial atau arus listrik yang dibilang tadi sama Cika. Ya, sudah bagus, ya, Cika ya. Coba diperhatikan gambarnya di sana. Ada berapa? Saya lihat di sana ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di kelima gambar itu ada alat-alat elektronik yang digunakan. Menurut kalian, yang mana yang menggunakan atau memerlukan yang menghasilkan energi yang paling banyak? Yang paling banyak, coba angkat tangan. Oke, siapa yang bisa menjelaskan yang mana yang gambar menunjukkan paling banyak penggunaan energi listriknya? Oke, coba ayo Deva. Yang paling banyak menggunakan energi listrik ada di nomor 5. Nomor 5. Ada apa saja di sana? Maaf ya, coba ayo Deva berdiri dulu biar teman-temannya tahu ya. Apa saja di sana ayo Deva? Ada radio, lampu, kipas, dan televisi. Oke, ada radio, lampu, kipas, sama televisi. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Deva. Sekarang coba yang penggunaan barang elektronik yang paling sedikit dari gambar itu. Yang mana? Coba. Nah, ayo coba Sang Ade. Silakan coba Sang Ade berdiri. Nomor 4. Nomor berapa? Nomor Nomor 4. Ada apa saja di sana? 4. Lampu jas yang menyala. Oke, lampu saja yang menyala di sana. Oke, dari gambar-gambar tersebut, oke, terima kasih Sang Madea. Kita lihat gambar nomor 4 dibandingkan gambar nomor 5. Ya, gambar nomor 4 itu kita lihat yang memang ada nyala merahnya itu. Ya, itu kita bandingkan. Ya, dari hasil pengamatan di gambar bahwa gambar nomor 4 itu yang hanya menyala adalah apa? Lampu saja. Ya, sedangkan mungkin kita bisa melihat di sana ada blender, ada oven, ada kulkas. Nah, karena dia tidak ada tanda merahnya itu kemungkinan ya karena kita digambar di sini, di sana dia tidak digunakan. Atau mungkin kulkasnya dicabut sementara karena ada pembersihan seperti itu ya. Jadi seperti gambar nomor 5 kita bandingkan. Kalau misalkan radio, otomatis kalau kita kalau dia tidak ada tanda merah itu kan kita tidak mengetahui apakah radio itu dia menyala atau tidak. Ya, di sini dia diberikan tanda merah itu artinya dia menyala. Menurut kalian, ya coba mungkin di rumahnya kalian pikirkan lagi berapa tadi kan sudah ada yang membayar listrik di rumahnya tadi berapa Indonesia membayar listrik 20.000. Surya berapa tadi membayar listrik 100.000. Ada perbedaan di sana. Menurut kalian ya secara logika apakah yang menyebabkan perbedaan dari pembayaran listrik antara Indonesia dengan Surya menurut kalian? Coba Saras. Perbedaannya di alat elektronik yang digunakan di Surya lebih banyak, mungkin di Indonesia di sini. Oke, ini pendapat ya, kita tidak tahu kebenarannya sebelum kita bertanya ke orangnya ya, membandingkan. Jadi pendapat dari Saras itu bahwa alat elektronik yang digunakan oleh Indonesia itu lebih sedikit dibandingkan oleh Surya ya. Mungkin di rumah Surya lebih banyak, ada mungkin kulkas 2 mungkin ya, ada kulkas 2
Oh, satu. Oke. Mungkin ada AC, mungkin di rumah Alicia nggak ada. Ya, bisa kita memperkirakan seperti itu. Ya, berarti di sana yang menyebabkan biaya listrik dari kedua teman kalian itu berbeda. Tadi Sarah berpendapat bahwa barang elektroniknya yang berbeda. Ya, nah di sini sebelum kita membahas terkait dengan biaya listrik lagi, kalian tahu nggak sih di sini setiap alat elektronik itu dia memiliki spesifikasi, ya speknya. Nah kalian lihat di sana ada lingkaran merah, ya lingkaran merah apa sih maksud dari spesifikasinya itu? Ada yang tahu nggak? Dan ada yang tahu? Sarah gimana Cika? Oh Alicia, oke coba Alicia. Ketika mempunyai tegangan 220 voltase dengan daya 320 watt. Dengan daya 320 volt. Ya, 50 itu apanya? Ada yang tahu? Apa 50-nya itu? 50 itu artinya apa? Frequency. Ya, bagus. Ya. Beri tepuk tangan untuk Alicia dulu ya. Tadi Alicia mengatakan tegangan atau voltase dari setrika tersebut adalah sesuai speknya 220 volt. Ya, dan frekuensinya adalah sebesar 50 Hz dan daya listriknya adalah 320. Ya, artinya maksud dari speknya itu ya. Jadi si setrika itu membutuhkan tegangan sebesar 220 volt. Misalkan nih di rumah kalian tegangan yang dari PLN itu adalah sebesar 200 volt. Bisa nggak kalian pakai setrika ini? Tidak. Udah. Ya. Kenapa Cika kira-kira? Karena mungkin Sarah bisa membantu. Karena voltnya kurang. Voltnya kurang atau tegangan, ya tegangan di rumahnya kurang. Sini terkait dengan daya 320 volt. Ya, di sana adalah maksudnya energi yang dikeluarkan sebesar 320 joule. Ya, di sana 320 joule per sekian detik. Ya, tergantung waktu yang digunakan. Ya, dan di sana frekuensi yang dihasilkan adalah sebesar 50 Hz. Ya, misalkan mau beli kulkas nih. Ya, kalian harus lihat dulu berapa tegangan di kulkas dan berapa tegangan yang ada di rumah kalian. Ya, jadi kalian bisa nggak sih nanti kulkasnya ini dipakai kayak gitu misalkan. Ya, kalau misalkan kalian tadi seperti yang saya tanyakan ke Sarah, kalau tegangan di rumah itu lebih kecil dibandingkan alat elektroniknya, bisa jadi itu bisa meledak dia. Ya, jadi nanti karena tegangannya tak kuat atau biasanya konsleting. Ya, kalau orang-orang Bali itu kan biasanya bapak-bapak tuh menggerjek gitu ya, menggerjek gitu. Ya, menggerjek dia terjadinya konsleting di sana ya, karena tidak kuat menerima tegangan dari alat elektroniknya. Dan kita akan mencoba sebuah analisis, menganalisis alat elektronik yang kalian digunakan di rumah. Ya, nanti berkaitan dengan berapa besar biaya listrik yang kalian bayarkan di rumah seperti itu ya, menggunakan alat-alat elektronik, seberapa lama, gitu ya. Nanti kita akan mencoba menganalisis. Ya, semuanya sudah membawa data-datanya? Sudah ya. Silakan. Saya akan memberikan dulu sebuah permasalahan aja ya, kalian bisa lihat. Di mana dalam permasalahan itu, ya, saya jelaskan di sini. Andi adalah seorang siswa SMP, ya. Di kota Gianyar, Andi memiliki rumah yang cukup sederhana dengan peralatan rumah seadanya. Ya, mungkin ada beberapa saja. Kegiatan Andi sepulang sekolah adalah menonton TV, bermain game, dan atau mendengarkan musik hingga malam hari. Nah, rata-rata penggunaannya itu adalah 5 jam. Ya, dia menonton TV selama 5 jam itu hidup TV-nya ya. Nah, pada suatu hari ayah Andi tersebut membeli sebuah kulkas yang berdaya 70 volt.
dan mesin cuci yang berdaya sebesar 320 volt. Ya, nah peralatan baru tersebut digunakan kalau kulkasnya itu dia dipakai selama 24 jam, sedangkan mesin cuci itu selama 1 jam per harinya. Ya, pada akhir bulan ayah Andi membayar tagihan listrik, di mana ayah Andi kaget ketika melihat biaya listrik yang dibayarkan pada bulan ini. Ya, dia kaget dibandingkan dengan bulan sebelumnya itu. Pada bulan ini itu lebih banyak tagihan listriknya. Nah, menurut kalian apa sih rumusan masalah yang bisa diajukan dari permasalahan tersebut? Ya, coba Alicia. Ya, Alicia dulu ya, silakan. Coba berdiri Alicia. Mengapa tagihan listrik ayah Andi melonjak pada bulan ini? Mengapa biaya tagihan listrik ayah Andi melonjak pada bulan ini? Oke, atau bertambah gitu ya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Alicia. Ya, sudah berani mengajukan sebuah rumusan masalah. Ya, ada rumusan masalah berarti ada hipotesis. Ya, coba kalian buat sebuah hipotesis berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah dibuat oleh Alicia. Kira-kira apa hipotesisnya? Hipotesisnya, oke, coba Saras. Karena alat elektronik di rumah Andi bertambah sehingga tagihan listriknya bertambah. Oke, menurut Saras, ini hipotesis itu adalah jawaban sementara. Ya, karena peralatan di rumah Andi itu bertambah sehingga biaya listrik yang akan dibayarkan itu juga bertambah. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian nanti. Saya akan membagikan kelompoknya. Silakan, ketua kelas sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kelompok 4 ya. Terakhir, silakan duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, saya akan membagikan LKPD-nya. Oke. Udah, ini ya LKPD-nya. Udah. Ini kelompok ini udah LKPD-nya. Silakan didiskusikan ya. Ingat diisi nama kelompoknya. Waktu 20 menit. Ya, 20 menit untuk mendiskusikan permasalahan. Ya. Ingat ya, dibandingkan sama teman kalian alat-alat elektronik yang kalian gunakan. Ya, langsung dicatat di data hasil pengamatannya. Alat elektroniknya yang banyak di sini. Oke, berapa ada alat elektroniknya yang ada di bahan ajar untuk mencari energi listrik? Oke, sudah ya. Sudah ya, 20 menit nanti kalian presentasikan. Oke, ini datanya siapa yang dipakai? Oh, punyanya Alicia. Ya, udah dilihat rumus dari energi listrik yang ada di bahan ajar? Udah? Oke, udah ya. Dan hitung ya? Oke, bagus. Oke, ini yang dipakai di ini ya, kilowatt hour. Ya, yang diminta kan nanti adalah jumlah kilowatt hour-nya, bukan WH. Ya, coba diganti dulu ya. Ya. Bilang-bilang. Ini udah WH-nya. Ini ada masalah. Yang nomor 2 sudah ada rumusnya. Sudah ya. Oke, coba dibuat yang ada di bahan ajar ya. Biaya listrik energi dikali dengan harga listrik per kWh. Oke, yang diminta ini berapa hari? 30 hari. Nah, ada tambahan di sininya dikali dengan 30. Ya, coba dicari berapa hasilnya untuk data yang pertama. Ya, benar kalau rumusnya itu ya. Dan dilihat rumusnya tadi di bahan ajarnya. Yang mana rumusnya? Oke, biaya listrik. Ini W tadi apa? Apa? Energi listrik. Ya, kalau watt itu kan daya itu disimbolkan dengan T. Ya.
Ini energi listrik dikali dengan harga listrik dikali dengan waktu. Silakan dibuat. Ya. Ini kan material sama saya coba mana? Ini coba ada siap-siap kelompoknya untuk presentasi, dan yang lainnya ingat kalian harus bertanya ya, aktiflah kalian bertanya ketika temannya presentasi ya, nanti akan saya catat untuk penambahan nilainya. Oke, sudah? Persiapan untuk kelompok 2 ya, silakan kelompok 2. Ya, yang lainnya perhatikan, coba perhatikan ya. Tangan jari. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis dari energi dan daya listrik. Yang lainnya perhatikan ya, berikan data kalian juga ya, silakan. Sebelum kami memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Romaini Sarasdewi. Perkenalkan, nama saya Jessica Ifiadani. Saya sama dari Pradura Dharma. Saya bisa sedang apa? Baik, kami akan mulai presentasinya. Yang lainnya perhatikan. Data hasil pengamatan jumlah peralatan elektronik paling banyak. Nama peralatan elektronik lampu jumlah 8 dan daya listrik 50. Rata-rata lama penggunaan 6 jam. Energi listrik 2,4 kWh. Nama peralatan elektronik televisi jumlah 5, daya listrik 100. Rata-rata penggunaan 3 jam. Energi listrik 1,5. Bagaimana hubungan daya listrik dengan energi listrik? Daya dan energi listrik saling berkaitan satu sama lain karena daya merupakan jumlah energi yang dibutuhkan per 1 detik untuk melakukan suatu kerja, sedangkan energi adalah jumlah daya yang dibutuhkan dalam jangka kurun waktu tertentu. Kedua, berdasarkan data tabel pengamatan, hitunglah biaya penggunaan energi listrik dalam 1 bulan atau 30 hari jika harga per kWh energi listrik 1.325 rupiah. Coba jika bisa dituliskan di depan ya, di depan terkait dengan biaya listrik yang sudah dihitung ya. Yang lainnya perhatikan ya, apakah sudah benar atau tidak rumusnya. Bisa dibesarin begini tulisannya. Jumlah energi listriknya dikali harga listrik dikali waktu. Jumlah energi listriknya yaitu 8,87 dikali harga listriknya yaitu 1.325 dikali waktunya 30 hari. Hasilnya adalah 352,582 352.582 ya. Oke, cukup satu ya Saras. Oke, terima kasih Saras sudah menjelaskan. Silakan dilanjutkan. Yang lainnya silakan perhatikan data kalian ya. Jelaskan besaran yang mempengaruhi besar bagiannya daya listrik. 1. Banyaknya barang elektronik. 2. Besarnya daya elektronik. 3. Lamanya waktu penggunaan alat elektronik. Oke. 4. Bagaimana kesimpulan yang dapat dari hasil pengamatan di atas? Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa daya listrik data 2 lebih besar daripada data 1 karena walaupun alat elektroniknya sedikit namun dayanya lebih banyak. Oke, bagus ya. Silakan. Sekian presentasi dari
hubungan daya listrik dengan energi listrik. Daya listrik merupakan jumlah energi yang dibutuhkan buat satu detik untuk melakukan bekerja, sedangkan energi adalah jumlah daya yang dibutuhkan. Berdasarkan data standar pengamatan, jumlah biaya pengeluaran energi listrik dalam 1 bulan 30 hari jika harga per kWh energi listrik 1.325. Jumlah dikalikan harga listrik per kWh dikali T 10,32 dikali 1,325 dikali 30 hari, hasilnya 4.410,220. Lama penggunaan daya tidak dipakai. Kesimpulan adalah semakin banyak peralatan yang dia gunakan dan semakin lama maka biayanya semakin berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Coba Cika, silakan. Mengapa energi listrik sangat diperlukan? Mengapa energi listrik sangat diperlukan? Julika? Karena energi listrik dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupan sehari-hari seperti kulkas dan elektronik lain. Ya, bagus ya, bisa menang. Energi listrik yang kalian gunakan seperti yang kalian sudah analisis gitu ya. Kalian kan menggunakan banyak barang-barang elektronik. Ya, kalau nggak ada energi listrik, apakah mau berfungsi alat-alat elektronik itu? Ya, dan dijelaskan oleh Yunika. Ya, itu energi listrik sangat kita perlukan untuk membantu kita menghidupkan barang-barang elektronik yang kita miliki. Ya, oke, sudah cukup ya untuk pertanyaan setiap kelompok. Silakan ditutup di Reva. Sekian presentasi dari kelompok kami dan tutup dengan Kang Sandi. Oke, jadi kalian sudah melakukan analisis terhadap peralatan elektronik yang ada di rumah kalian. Ya, tentunya setiap kelompok tadi sudah kalian sajikan di sini ya hasil perhitungannya. Ini sudah benar ya untuk rumusnya. Kalian dapatkan di buku ya. Saya minta kalian mencari di buku di bahan ajar yang sudah saya berikan dan di internet ya. Sama ya. Semua rumusnya sama di sini ya untuk hasil datanya. Jadi di sini ada perbedaan ya. Perbedaan setiap kelompok hasil datanya ya. Silakan tadi apa saja kira-kira yang menyebabkan atau yang mempengaruhi perbedaan biayanya Ras? Yang menyebabkan adalah banyaknya barang elektronik, besarnya daya alat elektronik, dan lamanya waktu penggunaan alat elektronik. Oke, ada 3 Waktu penggunaan. waktu penggunaannya ya. Apa lagi Sang Made? Besarnya daya ya, ada 3 ya. Banyaknya peralatan, besarnya daya listrik dari alat elektronik itu, dan waktu penggunaan. Jadi saya menemukan bahwa di data yang kedua ya, data di kelompok 2 itu kan harusnya data jumlah peralatan elektronik yang paling sedikit ya. Tetapi di kelompok 2 itu justru dia yang paling banyak biaya tagihan listriknya. Ya, mengapa demikian? Karena di sana peralatan elektronik yang digunakan, dia biayanya dia dayanya lebih besar dibandingkan dengan data yang nomor 1. Selain itu, di data yang nomor 2 miliknya kelompok 2 itu, dia waktu penggunaan
menyebabkan biaya listrik walaupun jumlah alat listriknya itu sedikit, tetapi daya dan waktu penggunaannya sangat besar, otomatis biaya listrik yang akan dibayarkan itu menjadi lebih besar. Ya, jadi dari analisis yang sudah kalian lakukan, ya, bagaimana hipotesis yang tadi? Apakah sudah benar atau belum? Hipotesis yang kalian di awal tadi. Kan permasalahannya tadi adalah mengapa biaya tagihan listrik di rumah ayah Andi itu menjadi lebih besar, ya, atau melonjak. Sudah benar atau belum dari hasil analisis kalian? Sudah benar, Elisia? Coba jelaskan bagaimana. Adi adalah seorang Masalah hipotesisnya. karena bertambahnya alat elektronik di rumah Adi. Karena bertambahnya alat elektronik di rumah Andi. Nah, semakin banyak kalau dari permasalahan itu karena dia bertambah. Ya, tadi ada penambahan kulkas sama mesin cuci. Ya, jadi seberapa besar mesin cuci dan kulkas itu memiliki dayanya, ya, berarti segitu dia ada penambahan biaya listriknya. Ya, jadi jangan kalian nanti kalau kalian mungkin sudah tua gitu ya, sudah punya rumah sendiri gitu ya. Sekarang kalian sudah belajar nih cara menghitung biaya listrik. Jadi kalau misalkan nanti kalau udah punya rumah sendiri, mau masang lampu segala macam alat elektronik itu dipikirkan kembali. Bisa nggak bayarnya nanti biaya listriknya? Ya, misalkan sekarang kalian punya gaji 1,5 juta, sedangkan bayar listriknya 1 juta. Ya, sisa lagi 500.000 buat keluarga kalian apa? Kan tidak bisa. Ya, jadi kalian bisa pikirkan kembali. Kalau kita mau pakai TV gitu ya, berapa jam mau pakainya? Kalau kalian punya TV beberapa gitu ya. Jadi kalian pikirkan kembali. Ya, jadi ini sangat penting untuk kalian walaupun kalian sekarang masih siswa gitu ya. Ini sangat penting untuk kalian nantinya. Jadi kalian bisa memperkirakan, saya harus berapa sih punya alat elektronik? Berapa lama sih saya harus pakainya? Ya, kalau saya biasanya di rumah itu ya, kalau pagi-pagi itu pasti segera dimatikan lampunya. Ya, biar nggak kalian terlanjur lupa sampai malam, jadi 24 jam hidup lampunya kayak gitu misalkan. Ya, atau enggak biasanya lagi kelupaan kalian sakit? Ya, televisi. Ya, yang biasanya mungkin ada nggak sih yang di kamarnya itu kalian sudah ada televisi, ya, televisi malamnya itu kalian main HP, TV-nya tetap hidup, terus kalian ketiduran. Ya, atau banyak. Oke, jadi nanti diusahakan kalian berhematlah. Ya, berhemat untuk menggunakan energi listrik agar orang tua kalian itu tidak banyak bayar
Waktunya 10 menit. Ini udah. Ingat isi namanya ya. Ya, isi namanya ya. Oke. Di atasnya bisa ya. Udah kan? Silakan